Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Pesugihan Sang Kadi Ipar. Dua tahun sudah Siska dan Rudi menjalani bahtera rumah tangga. Namun mereka belum dikaruniai anak. Dulu Siska menikah dengan Rudi karena Rudi terlihat sangat baik dan cukup loyal, mengerti agama, pintar mengaji, taat beribadah, dan masih banyak hal lagi yang membuat Siska jatuh hati pada lelaki itu. Namun setelah menikah, sifat dan tabiat aslinya mulai terlihat. Rudi jauh dari kata baik. Namun ibarat sudah terlanjur basah karena menikah dengan Rudi, Siska benar-benar harus menahan batinnya yang tersiksa karena perilaku Rudi dan keluarganya. Pada suatu hari, Siska mempunyai inisiatif untuk menyadap WA suaminya tersebut. Di malam harinya, ketika Rudi sudah tertidur pulas, diam-diam Siska mengambil HP Rudi dan men-scan barcode WA suaminya itu. Akhirnya, mulai saat itu Siska bisa mengamati semua percakapan di WhatsApp Rudi. Siang itu, di jam istirahat kantornya, Siska melihat WA suaminya sedang aktif. Dia pun mulai menyadap WA suaminya tersebut dan terlihat sebuah pesan masuk yang ternyata dari ibunya Rudi yang tidak lain adalah ibu mertuanya Siska itu sendiri. Obrolan mereka itu terjadi di dalam grup keluarga suaminya Siska. "Rudi, tolong mintakan uang 5 juta pada istrimu ya," pesan dari ibu mertuanya. "Nanti ya Bu, aku minta pada Siska," balas Rudi. "Kak, aku juga mau belanja ke mall, mintain 2 juta ya," pesan dari Wati, adiknya Rudi. Oh, ternyata di grup keluarga Mas Rudi ini yang mereka bahas, batin Siska. Sebuah pesan masuk lagi. Kini ibu mertuanya mengirim foto wanita cantik menggunakan hijab putih dan gamis berwarna putih. "Rudi, ini namanya Andini. Dia akan ibu perkenalkan denganmu. Ibu sudah cerita tentang pekerjaan dan gajimu," tulis ibu mertua Siska di grup WA keluarga. Ibu mertuanya Siska ini ternyata juga sibuk menjodohkan Rudi dengan wanita lain. "Masya Allah cantiknya," tulis Wati memuji foto wanita bernama Andini tersebut. "Kapan kita ke rumahnya Bu?" Kembali Rudi membalas. "Insya Allah 2 hari lagi kita ke sana. Kamu suka tidak?" balas ibu Rudi. "Ya jelas suka dong Bu, lawang orangnya cantik dan tampaknya berakhlak baik," balas Rudi memuji wanita itu. Mereka ini selalu menikmati uang Siska, tapi mereka juga sibuk menjodohkan suami Siska dengan wanita lain. Ya, selama ini Siska yang membiayai hidup mereka dengan gajinya yang lumayan dan posisi yang cukup bagus di kantor. Bahkan rumah sekarang yang ditempati mereka semua itu adalah rumahnya Siska. Hal itu membuat Rudi selalu bergantung kepada istrinya. Sedangkan Rudi ini hanyalah karyawan rendahan dengan gaji yang sangat sedikit. Dan itu pun hanya ia nikmati sendiri. Siska tak pernah sekalipun dinafkahi. Mendapati kenyataan seperti itu, akhirnya Siska bertekad untuk bersikap tegas kepada Rudi dan keluarganya. "Siska, aku minta uang," kata Rudi suatu hari sambil menghampiri Siska yang sedang bersiap untuk berangkat ke kantor. "Berapa?" tanya Siska. 5 juta saja." "Nggak ada Mas, aku lagi butuh banget uang," jawab Siska dengan ketus. "Untuk apa?" potong Rudi. "Apakah kamu harus tahu?
sedangkan kamu saja menyembunyikan banyak hal dariku. Siska menjawab setengah berteriak, kemudian dia berlalu meninggalkan Rudi. Tiba-tiba Wati datang. "Mbak, nebeng ya ke kampus," pinta Wati saat Siska mau masuk ke dalam mobil. "Kamu nebeng Mas Rudi saja," ucap Siska dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Terlihat Wati dengan kesal menghentakkan kakinya, karena jika dia nebeng Rudi hanya naik sepeda motor. Setibanya di kantor, kembali Siska menyadap WA-nya Rudi. Ibu mertua Siska kembali membuka percakapan. "Istrimu kurang ajar banget, tidak mau memberi tumpangan sama Wati. Dan uangnya gimana?" "Entahlah Bu." Siska tiba-tiba berubah. "Coba nanti aku bujuk ya Bu," Rudi membalas pesan ibunya. "Cepatan ya, ibu mau bayar arisan besok 2 juta. Memang ibu mertua Siska ini mengikuti banyak arisan dengan jumlah yang lumayan besar. "Ambil kunci mobilnya nanti Mas, mendingan kamu saja yang bawa mobil," timpal Wati. Membaca semua obrolan di grup WA keluarga suaminya itu, hatinya Siska benar-benar panas. Enak saja mereka bilang seperti itu. "Semua rumah dan mobil milikku. Awas kamu Mas, lihat saja, sebentar lagi aku akan menuntut cerai, biar kamu tahu rasa jika tidak ada aku," kata Siska dalam hati. Siska menghela napas panjang, kemudian dia bergumam, "Aku harus berusaha tenang, jangan gegabah. Iya, aku harus tenang. Aku akan memberi pelajaran Mas Rudi di waktu yang tepat." Bisa saja Andini, wanita yang akan dijodohkan dengan suamiku itu, juga menjadi korban Mas Rudi. Mungkin saja ia tidak tahu Mas Rudi sudah menikah. Kasihan juga cantik-cantik dibohongi, ujar Siska dalam hatinya. Kembali Siska melihat pesan story terbaru Rudi berupa rekaman video. Pada video itu, Rudi mengaji dengan suara yang lumayan merdu. Wajah tampannya tampak sekali melirik kamera. Jelas sekali, Rudi sudah sekontak dengan Andini dan sekarang sedang mencari perhatian. Astagfirullah, segitu niatnya dia mencari perhatian wanita ini, batin Siska. Kembali ada pesan terbaru dari grup WA keluarga Rudi. "Kamu harus mencuri perhatiannya karena dia itu putri tunggal dari seorang pengusaha kaya dan dia seorang pramugari. Sungguh wanita sempurna," pesan ibu mertua Siska. Kemudian ibu mertua mengirimkan foto Andini yang menggunakan seragam pramugari berwarna biru tua. Memang wanita ini sangat cantik. "Aku kagum banget sama kecantikan Kak Andini, pramugari lagi." Wati ikut nimbrung seperti biasa. "Beda banget ya sama Mbak Siska, sudah galak, pelit lagi, cantik juga enggak. Dilihat jauh banget dibanding Mbak Andini." Masih pesan dari Wati yang tampak semakin menjelekkan Siska. "Nanti kamu minta uang 60 juta pada Siska sebagai modal melamar. Enggak apa modal banyak di awal untuk mendapatkan yang sepadan," pesan dari ibu mertua Siska. Kembali, Siska berusaha menahan amarahnya membaca sadapan WA grup keluarga suaminya itu. Siska pun kemudian bergumam, "Jangan harap aku akan memberikannya." Singkat cerita, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suami dan keluarganya, akhirnya Siska menggugat cerai. Beberapa waktu kemudian, Rudi pun berhasil menikah dengan Andini. Setelah menikah beberapa minggu lamanya, akhirnya Andini baru tahu kalau Rudi itu seorang duda yang baru saja bercerai. Dan ternyata dia hanyalah karyawan rendahan. Tidak seperti yang diceritakan ibunya yang selalu mengatakan kalau Rudi itu karyawan di sebuah perkantoran yang sudah mempunyai jabatan tinggi dan gaji yang besar. Namun karena sudah terlanjur menikah dengan Rudi,
Andini pun berusaha menerima suaminya itu apa adanya. Dan Rudi pun sekarang juga sangat merasakan perbedaan Andini dan Siska. Dulu Siska sebelum mengetahui perilaku buruk keluarganya, Siska itu seorang wanita yang sangat dermawan kepada dirinya dan keluarganya. Berapapun Rudi meminta uang kepada Siska selalu diberi. Sampai akhirnya Siska tahu semua kebusukan keluarga Rudi dan dia pun menuntut cerai dan meninggalkannya. Dan sekarang Rudi mendapati kenyataan kalau ternyata Andini itu perempuan yang sangat pelit. Rudi pun terpaksa memenuhi kebutuhannya, keperluan ibu dan adiknya dengan gajinya yang rendah. Karena setiap minta uang kepada Andini, perempuan itu tidak pernah memberikan sepeser pun uangnya, padahal dia wanita yang sangat kaya. Sampai akhirnya pada suatu hari ketika pulang kerja, Rudi mengalami kecelakaan. Sepeda motornya ditabrak bis dan Rudi pun kakinya lumpuh. Begitu Rudi kakinya lumpuh, Andini benar-benar sudah tidak bisa menerima keadaan suaminya sekarang. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran di antara mereka. Prang! Terdengar suara piring pecah karena dibanting. Mau sampai kapan kamu membiarkan aku makan pakai telur dadar seperti ini, Mas? Aku bosan kalau harus makan ini setiap hari. Teriak Andini sambil membuang telur dadar yang ada di piring tadi ke lantai. Ia menatap tajam suaminya. Tatapan cinta yang dulu sering ia perlihatkan kepada suaminya kini sudah tak terlihat lagi. Bahkan tak ada penyesalan di wajah Andini sedikit pun karena sudah membuang telur dadar yang sudah dimasak dan dihidangkan oleh Rudi dengan susah payah. Padahal Andini sangat tahu bagaimana usaha Rudi untuk memasak hidangan yang ada di atas meja tadi. Mengingat pria itu harus memasak dengan menggunakan kursi roda, sedangkan Andini sama sekali tak ingin melakukan tugas apapun di rumah ini, layaknya seperti ibu rumah tangga lainnya. Ia hanya bisa marah-marah dan maki Rudi setiap harinya. Bagi Andini, menikah dengan Rudi merupakan suatu kesialan, karena ia merasa tak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Astagfirullah Andini, kamu sadar enggak dengan apa yang kamu ucapkan itu? Aku ini suami kamu, An, tapi kamu sama sekali tidak menghormati aku, kata Rudi dengan raut wajah sedih. Alah, gak usah lebay dah, Mas. Aku seperti ini karena kamu juga. Kamu sebagai suami gak becus sama sekali, gak bisa membahagiakan istri, bisanya cuma menyusahkan istri saja. Setelah mengatakan itu, Andini beranjak meninggalkan meja makan. Bahkan sebelum pergi, ia masih sempatnya menendang kursi yang ada di dekat meja makan hingga membuat suaminya terkejut. Melihat hal itu, Rudi hanya bisa mengurut dadanya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya untuk kedua kalinya, Rudi pun tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Rudi dan Andini pun bercerai. Dengan perasaan sedih, Rudi bersama ibu dan adiknya pulang ke rumah mereka sendiri, sebuah rumah kecil yang kumuh. Terlihat penyesalan di raut wajah mereka. Masih teringat jelas bagaimana dulu sebenarnya Siska adalah seorang istri yang baik dan begitu dermawan. Namun mereka telah menyia-nyiakannya. Dan sekarang keluarga ini benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu persatu apa yang mereka miliki dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena Rudi sudah menjadi pengangguran sejak dia mengalami kecelakaan. Pada suatu malam, ketika Rudi duduk di depan rumahnya, tiba-tiba lewatlah tetangganya di depan rumahnya. Melihat Rudi yang duduk sendirian dengan raut wajah yang sedih itu, tetangganya yang bernama Hardi itu datang menghampiri Rudi. Rud, kamu kok bengong saja? Kata Hardi membuka percakapan. Dengan raut wajah sedih, Rudi pun menceritakan semua permasalahannya. Setelah mendengar semua cerita Rudi, Hardi pun berkata, "Aku sebenarnya punya sebuah solusi untuk masalahmu itu, Rud." "Oh ya?
Memang apa solusinya? Tanya Rudi penasaran. Akhirnya Hardi pun bercerita kalau dia mempunyai seorang kawan yang dulu juga nasibnya nyaris sama seperti Rudi. Kawannya Hardi ini juga mengalami kecelakaan dan kedua tangannya patah. Kawannya Hardi ini langsung kehilangan mata pencahariannya sejak dia menjadi cacat. Sampai akhirnya dia menjalani pesugihan yang dia dapat dari dukun di kampung sebelah. Sejak menjalani pesugihan sang dukun itu, kawannya Hardi ini langsung sembuh dari sakit atau cacat tangannya dan dia sekarang sudah menjadi kaya raya. Tapi bagaimana caranya, Har, untuk menjalani pesugihan itu? Dan di mana rumah dukun itu? Tanya Rudi yang kelihatannya mulai berminat dengan pesugihan yang diceritakan tetangganya tersebut. Hardi pun memberitahukan kepada Rudi agar pergi ke seorang dukun di suatu tempat yang merupakan perantara pesugihan tersebut. Keesokan harinya, Rudi memberitahukan niatnya kepada ibu dan adiknya kalau dia akan menjalani ritual pesugihan tersebut. Pada awalnya, ibu dan adiknya tidak setuju. Namun, ketika melihat kondisi mereka sekarang yang benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi, akhirnya ibu dan adiknya Rudi menyetujui ritual pesugihan yang akan dijalani. Apalagi Rudi mengatakan kalau dia tidak akan menumbalkan keluarganya. Namun, Rudi berniat menjadikan Siska dan Andini sebagai tumbal. Akhirnya Rudi pun diantar ibu dan adiknya pergi ke alamat dukun yang sudah diberitahukan oleh Hardi. Namun setelah sampai di tempat sang dukun, ternyata dukun itu mengatakan kalau tumbal harus dari keluarga. Mendengar penuturan dukun tersebut, akhirnya Rudi pun mengurungkan niatnya untuk menempuh pesugihan. Mereka bertiga pun akhirnya pulang ke rumah. Namun di tengah jalan, Wati berkata kalau dia akan mampir ke rumah temannya. Wati pun memisahkan dirinya dengan kakak dan ibunya. Ternyata di luar dugaan, Wati kembali ke tempat sang dukun tersebut. Di situ Wati berkata kalau dia siap menempuh pesugihan menggantikan kakaknya. Dan perempuan itu juga mengatakan kalau dia sanggup mempersembahkan tumbal dari keluarganya. Kemiskinan benar-benar membuat Wati menempuh jalan pintas. Dia benar-benar sudah tidak tahan jika harus hidup sengsara. Karena selama ini dia sudah terbiasa hidup enak. Wati tidak peduli meskipun dia harus mengorbankan atau menjadikan kakak dan ibunya sebagai tumbal. Kamu memang benar-benar wanita jahat. Namun, justru wanita sepertimu yang disukai oleh iblis pesugihan junjunganku, kata sang dukun. Saya tidak peduli, Mbah. Yang penting saya bisa hidup enak dan kaya raya, meskipun harus menumbalkan keluarga saya. Saya benar-benar sudah tidak kuat, Mbah, menjadi orang miskin, kata Wati semakin yakin dengan niatnya untuk menempuh pesugihan. Malam itu juga, Wati pun menjalani ritual di bawah pengarahan sang dukun. Tepat di tengah malam, Wati dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Setelah semua ritual dilakukan, Wati pun tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya, Wati bertemu dengan seorang wanita yang dikawal 2 sosok setan pocong. Wati, dengarkan aku, kata wanita tersebut. Iya Nyai, jawab Wati. Ketahuilah Wati, sekarang engkau sudah menjadi pengikutku. Aku akan memberimu kekayaan, namun setiap tahun engkau harus memberikan tumbal dari keluargamu. Entah itu kakakmu, adikmu, ibumu, ataupun suami dan anakmu. Baik Nyai, saya berjanji akan memenuhi persyaratan itu. Singkat cerita, akhirnya setelah menempuh pesugihan tersebut, dalam waktu singkat,
Wati menjadi orang yang kaya raya. Dia pun membeli rumah yang sangat mewah dan dia sangat memanjakan ibu dan kakaknya. Sebenarnya Rudi dan ibunya agak curiga dengan apa yang terjadi pada Wati. Namun karena selama ini Wati sangat menyayangi mereka dan memberikan semua yang mereka mau, akhirnya Rudi dan ibunya tidak berani bertanya macam-macam kepada Wati. Wati memang sengaja memanjakan kakak dan ibunya karena Wati berniat akan menjadikan mereka tumbal. Dan benar saja, tepat setahun setelah Wati menjalani pesugihan, tiba-tiba ibunya Wati menderita sakit keras. Setelah dibawa ke rumah sakit, ibunya Wati akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah kematian ibunya, Wati menjadi semakin kaya raya. Bahkan dia bisa membawa Rudi ke rumah sakit di Singapura untuk menjalani pengobatan supaya kakinya bisa normal. Dan ternyata usaha Wati tidak sia-sia. Setelah menjalani pengobatan dan terapi rutin, akhirnya Rudi pun bisa sembuh dan berjalan kembali. Rudi benar-benar sangat senang dengan keadaan dirinya saat ini. Dia sudah lupa dengan kematian ibunya. Saat ini Rudi menjadi orang yang hobinya berfoya-foya. Dengan wajahnya yang tampan dan uang yang banyak, dia sering gonta-ganti pacar. Rudi tidak sadar, di balik kesenangannya itu, sebenarnya dia akan menjadi calon tumbal pesugihan yang dijalani adiknya. Akhirnya tibalah saatnya Wati mempersembahkan tumbal kepada iblis junjungannya. Malam itu, Rudi baru saja pulang dari diskotik. Dengan kondisi mabuk, dia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Rudi seperti melihat dua sosok setan pocong yang melayang di depan mobilnya. Kedua sosok pocong itu hinggap di kaca depan mobilnya Rudi dan menutupi pandangan lelaki tersebut. Rudi benar-benar tidak bisa melihat jalan di depannya. Akhirnya, mobil lelaki itu menabrak sebuah pohon yang sangat besar di tikungan tajam. Begitu mobil membentur pohon tersebut, Rudi tewas seketika. Dan sukmanya langsung diambil kedua sosok setan pocong itu untuk dijadikan budak di alam iblis pesugihan. Setelah Rudi dan ibunya menjadi tumbal, sekarang Wati bingung siapa lagi yang akan ditumbalkan. Akhirnya Wati pun berusaha mencari seorang lelaki yang sudi dijadikan suaminya. Akhirnya Wati berhasil mendapatkan suami yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya sekarang. Atau lebih tepatnya, Wati menikah dengan tetangganya sendiri. Namun belum ada 1 tahun usia pernikahan mereka, suami Wati meninggal dunia karena kecelakaan. Dan tentu saja itu sebenarnya memang sudah menjadi tumbal yang dipersembahkan oleh Wati. Kembali Wati pun mencari suami lagi. Bahkan sampai 3 kali Wati menikah. Dan belum ada setahun usia pernikahan, suaminya selalu meninggal dunia. Akhirnya orang-orang pun curiga dengan apa yang terjadi pada lelaki-lelaki yang pernah menjadi suaminya Wati. Hampir semua orang selalu kasak kusuk atau bergunjing tentang kejanggalan pernikahan Wati. Banyak yang curiga kalau para pria yang menjadi suaminya Wati itu dijadikan tumbal pesugihan perempuan tersebut. Banyak orang yang bertanya-tanya dari mana Wati mendapatkan uang. Karena mereka selama ini tidak pernah melihat Wati bekerja. Namun tiba-tiba Wati menjadi kaya raya dan mempunyai banyak uang. Karena kecurigaan orang-orang inilah, akhirnya tidak ada satupun orang yang mau menikah dengan Wati. Setiap kali Wati mendapatkan calon suaminya itu selalu membatalkan pernikahan karena mendengar gosip yang sudah banyak beredar. Gosip yang mengatakan kalau siapapun yang menikahi Wati akan menjadi tumbal.
Sampai akhirnya tibalah hari di mana Wati harus mempersembahkan tumbal kepada iblis junjungannya. Dan sampai saat itu datang, ternyata Wati belum juga mendapatkan suami. Perempuan ini benar-benar sangat bingung dan ketakutan. Malam itu Wati merasakan hembusan angin yang sangat kencang. Wati sangat tahu kalau ini pertanda iblis junjungannya akan segera datang. Beberapa saat kemudian muncullah seorang wanita yang dikawal dua sosok setan pocong. Di hadapan iblis tersebut, Wati benar-benar meminta agar diberi waktu untuk mencari tumbal. Namun sang iblis tersebut mengatakan kalau waktu sudah habis dan tidak ada kesempatan lagi kepada Wati. Keesokan harinya terjadi kejadian yang sangat menggemparkan. Hampir semua orang berkumpul di depan rumahnya Wati. Mereka melihat tubuh Wati tergantung di pohon sawo. Setelah melalui penyelidikan pihak berwajib, Wati dinyatakan murni gandir. Sebuah perjalanan hidup yang panjang dari sebuah keluarga yang menyia-nyiakan seorang wanita bernama Siska. Siska seorang wanita yang dermawan, namun diperlakukan secara tidak manusiawi oleh sebuah keluarga yang tidak tahu diri dan tidak pernah bersyukur, yang akhirnya berakibat kehancuran pada keluarga itu sendiri. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.